Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mendokumentasikan tugas kami berupa video guna untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan tujuan sebagai bentuk ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2023-2024 dengan metode unjuk kerja dengan dosen pengampu Ibu Juwita Desri Ayu STRK MKAP. Dengan kelompok kami yang beranggotakan Aula Triseptiana NPM 230105003 dari Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Nina Nurdiana NPM 230105011 dari Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Putri Oki Anggraini NPM 230105013 dari Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Wasilatun Marfu'ah NPM 230105014 dari Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas materi tentang aspek sosial budaya dasar, pra-perkawinan dan perkawinan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa perbedaan pernikahan dan perkawinan. Pernikahan memiliki makna yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah atau bisa kita sebut dengan ikatan sosial resmi berumah tangga. Sedangkan perkawinan memiliki makna yaitu suatu proses atau kaitannya dengan pemeranan fungsi biologis dari pihak laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk memiliki keturunan atau anak. Dari segi aspek, perkawinan memiliki beberapa aspek. Yang pertama, formal atau ikatan perjanjian yang sah atau resmi secara adat, catatan maupun sipil. Contoh, pernikahan yang dilakukan secara agama, negara, dan adat. Yang kedua, aspek sosial. Terbentuk suatu keluarga atau pembagian posisi dan peran tertentu. Yang ketiga, aspek fungsional, yaitu fungsi biologis pelanjutan keturunan manusia. Baiklah, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Wasilatun Marfu'ah. Kepadanya dipersilahkan. Jenis-jenis perkawinan. Jenis perkawinan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, jenis perkawinan berdasarkan orientasi kelompoknya. Yang kedua, jenis perkawinan berdasarkan jumlah pelaku. Yang ketiga, jenis perkawinan berdasarkan legalitas. Yang pertama, jenis perkawinan berdasarkan orientasi kelompoknya dibagi menjadi 2, pertama endogami dan kedua eksogami. Perkawinan endogami yaitu yang terjadi pada kelompok internal saja, di mana seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari sukunya sendiri. Contohnya, orang Arab masih memilih pasangan dengan orang Arab itu sendiri. Sedangkan perkawinan endogami yaitu setiap orang memiliki keleluasan atau kebebasan memilih calon pasangannya dan bebas boleh menikah dengan lain suku ataupun marga. Contohnya, orang Indonesia bebas memilih pasangannya. Yang kedua, jenis perkawinan berdasarkan jumlah pelaku. Jenis perkawinan ini dibagi menjadi 3, yaitu perkawinan monogami, perkawinan poligami, dan perkawinan poliamori. Perkawinan monogami yaitu satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Contohnya yang terjadi di masyarakat sekitar, satu orang laki-laki hanya menikah dengan satu orang perempuan saja. Yang kedua, pernikahan poligami, yaitu di mana seseorang dengan beberapa pasangan. Contohnya seorang laki-laki
boleh menikah lebih dari 2 orang istri atau lebih dari 3 orang istri. Yang ketiga ada poliamori. Poliamori itu beberapa orang laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Contohnya, si A menikah dengan si B dan si C menikah dengan si D, sehingga mereka bisa bergantian pasangan karena adanya poliamori. Jadi si A bisa dengan si C dan si B bisa dengan si D. Yang ketiga, jenis perkawinan berdasarkan legalitas. Dibagi menjadi 4, itu formal legal, agama adat, kawin negara, dan kawin tanpa pernikahan. Yang pertama, formal legal, yaitu pernikahan yang diakui dan disahkan secara agama, negara, dan adat. Contohnya pernikahan pada umumnya yang disahkan secara agama dan negara. Yang kedua, agama dan adat, yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama atau hanya adat saja. Contohnya nikah siri. Nikah siri yang hanya disahkan secara agama saja. Yang ketiga ada kawin negara. Kawin negara itu adalah pernikahan yang diakui dan disahkan oleh negara saja. Dan yang keempat adalah kawin tanpa pernikahan, yaitu menjalin hubungan dan melakukan seks tanpa adanya pernikahan menurut agama dan negara. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang orientasi seks. Makna orientasi seks adalah seragam atau tidak sederhana. Dalam konteks formal, orientasi seks itu terjadi antara laki-laki dan perempuan. Di dalam perkawinan ada 2 jenis, yaitu perkawinan homoseks dan perkawinan heteroseks. Perkawinan homoseks yaitu terjadi antara 2 orang yang memiliki jenis kelamin yang sama, seperti gay laki-laki dengan laki-laki atau lesbi perempuan dengan perempuan. Perkawinan heteroseks yaitu terjadi antara 2 individu yang berjenis kelamin berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Pernikahan, perkawinan, dan orientasi seks dalam konteks medis. Pernikahan bisa diartikan kontrak sosial antara 2 individu. Perkawinan bisa diartikan proses biologis yang sifatnya heteroseks, sifatnya menghasilkan keturunan atau anak. Orientasi seks dapat diartikan upaya pemenuhan kepuasan seks, pernikahan masyarakat, pemuasan seks, dan mungkin juga pernikahan. Aspek sosial budaya seks. 1. Makna seks. Seks bukan sekedar proses reproduksi, melainkan simbol sosial. Seks sebagai simbol komunitas formal yuridis pemikatnya yaitu hukum pernikahan. Seks sebagai simbol komunitas dewasa, psikologis, dan kultural yaitu hasrat seks dan respon dalam orientasi seks. Seks sebagai simbol komunitas kota atau modern perayaan seks. Contohnya, di suatu negara merayakan hari seks. 2. Seks sebagai budaya fakta. Seks sebagai kebutuhan biologis yaitu mempertahankan keberlanjutan keturunan. Seks sebagai strategis, alat atau instrumen dalam mencapai sebuah tujuan tersebut. Contohnya, mengancam pihak perempuan agar memberikan apa yang diminta, jika tidak diberikan, mengancam akan menyebarkan video yang tidak senonoh ke media. Seks sebagai gaya hidup, pengakuan atau praktik. Seks yaitu entertainment untuk pertanggungjawaban secara moral dan agama. Contohnya aspek sosial budaya, kesehatan, pernikahan, dan perkawinan. Terima kasih materi yang saya sampaikan.
saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang aspek sosial budaya kesehatan pra-perkawinan dan perkawinan. Yang pertama yaitu ada pendidikan seks pranikah. Pendidikan seks pranikah di sini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hakikat kebutuhan seks bagi individu, meliputi perilaku seks yang sehat, beragam efek perilaku seks yang sehat, dan hakikat seks bagi kelanjutan ros manusia. Seks di sini dikhususkan untuk menjaga kehormatan dan kelanjutan perkembangbiakan manusia, meliputi makna, etika, dan tujuan yang penting untuk diketahui. Yang kedua yaitu ada komunikasi personal. Komunikasi personal antar keduanya meliputi emosional, yaitu ketertarikan, moral, perilaku, seks, tampan atau cantik. Faktor penyebab jatuh cinta yaitu merupakan fenomena penting menuju pernikahan, kemukakan, masalah pribadi, dan pendirian. Terbuka dan jujur. Terbuka dan jujur dalam seks di sini berarti memaparkan mengenai kebugaran seks pada calon pasangan hidup. Dengan keterbukaan, maka bisa membangun hubungan yang harmonis. Yang ketiga yaitu ada perilaku seks dalam pernikahan. Di dalam hubungan, pasti ada suatu masalah. Masalah seks itu diantaranya ada ketidakpuasan seks dan infertil atau kemandulan. Jika masalah seks itu tidak diatasi secara proporsional, maka tidak jarang berujung pada perpisahan atau perceraian. Keharmonisan keluarga dan kepuasan seks itu dibangun melalui kemesraan, sikap dan komunikasi yang baik antara suami istri. Dalam hubungan seks diperlukan adanya komunikasi antar suami istri agar tidak terjadinya kecanggungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa negara, maka terdapat beberapa kategori perilaku seksual pada remaja. Menurut Sarwono, 2005, seks pranikah terdiri dari berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, meraba payudara, meraba alat kelamin, dan yang terakhir bersenggama. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, mungkin sekian materi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada salah kata, dan hanya kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih kepada para penyimak yang sudah menyimak materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches up